Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Matvelas, perkenalkan nama saya Fajri Nur Hidayatullah. Nah, di video kali ini kita akan membahas mengenai beberapa contoh soal dari mata kuliah himpunan dan logika. Nah, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke contoh soalnya. Soal pertama, dari 200 mahasiswa Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan atau FKIP, ada yang mengikuti semester pendek paling banyak mengambil 3 mata kuliah, yaitu A, B, dan C. Data yang diperoleh adalah sebagai berikut. Mengikuti mata kuliah A sebanyak 45 mahasiswa, mengikuti mata kuliah B sebanyak 50 mahasiswa, mengikuti mata kuliah C sebanyak 75 mahasiswa, mengikuti mata kuliah A dan B sebanyak 20 mahasiswa, mengikuti mata kuliah A dan C sebanyak 15 mahasiswa, mengikuti mata kuliah B dan C sebanyak 20 mahasiswa, mengikuti mata kuliah A, B, dan C sebanyak 10 mahasiswa. Tentukan A. Jumlah mahasiswa yang tidak kuliah semester pendek. B. Jumlah mahasiswa yang hanya mengambil satu mata kuliah. C. Jumlah mahasiswa yang hanya mengambil 2 mata kuliah. Nah, untuk menjawab soal cerita, alangkah baiknya kita menuliskan diketahui, ditanyakan, dan penyelesaian. Langkah pertama kita menuliskan yang diketahui dari soal terlebih dahulu. Disebutkan tadi dari 200 mahasiswa FKIP. Nah, kita bisa misalkan itu sebagai semestanya, sehingga bisa kita tuliskan NS sama dengan 200. Kemudian banyaknya mahasiswa yang mengambil mata kuliah A sebanyak 45, sehingga kita bisa tuliskan NA sama dengan 45, kemudian NB sama dengan 50, NC sama dengan 75. Kemudian banyaknya mahasiswa yang mengambil mata kuliah A dan B, bisa kita tuliskan NA iris B sama dengan 20, kemudian NA iris C sama dengan 15, NB iris C sama dengan 20, dan banyaknya mahasiswa yang mengambil mata kuliah A, B, dan C, atau bisa kita tuliskan NA iris B iris C sama dengan 10. Kemudian yang ditanyakan yaitu A. Jumlah mahasiswa yang tidak kuliah semester pendek. B. Jumlah mahasiswa yang hanya mengambil satu mata kuliah. C. Jumlah mahasiswa yang hanya mengambil 2 mata kuliah. Nah, untuk menjawab soal tadi, kita bisa ubah soal cerita tersebut ke dalam bentuk diagram Venn, di mana kita buat terlebih dahulu kotak untuk himpunan semesta, kemudian kita tuliskan S di sebelah kiri atas. Kemudian kita bisa buat 3 lingkaran yang beririsan, di mana kita bisa tuliskan di sebelah sini A, kemudian B, dan kemudian di sebelah sini C. Kita tuliskan di sini di bulatan A jumlah mahasiswa yang mengambil mata kuliah A yaitu sebanyak 45, kemudian B 50, C 75. Kemudian tadi juga disebutkan bahwa mahasiswa yang mengambil mata kuliah A dan B itu sebanyak 20, sehingga kita bisa tuliskan 20 itu di sini, yaitu irisan antara himpunan A dan B. Kemudian kita tuliskan 15 mahasiswa di irisan A dan C, dan juga 20 di irisan B dan C. Kemudian tadi juga disebutkan bahwa jumlah mahasiswa yang mengambil mata kuliah A, B, dan C itu sebanyak 10, sehingga bisa kita tuliskan di irisan A, B, dan C itu 10. Nah, kemudian ditanyakan jumlah mahasiswa yang tidak kuliah semester pendek. Nah, untuk mengetahui jumlah mahasiswa yang tidak kuliah semester pendek, kita harus mengetahui berapa sih jumlah mahasiswa yang mengikuti semester pendek. Untuk mengetahui jumlah mahasiswa yang mengikuti semester pendek, kita bisa menggunakan metode inklusi eksklusi. Itu satu cara dalam kombinatorika untuk menghitung banyaknya elemen dalam gabungan beberapa himpunan dengan menghindari perhitungan ganda.
Nah, untuk rumus metode inklusi eksklusi ini kita bisa tuliskan N A gabungan B gabungan U, artinya ini kita ingin mencari jumlah mahasiswa yang mengikuti semester pendek atau yang mengikuti mata kuliah A, B maupun C. Nah, itu dengan cara banyaknya mahasiswa yang mengambil mata kuliah A atau NA ditambah NB ditambah NC, kemudian kita kurangi dengan irisannya, yaitu dikurangi NA iris B ditambah NA iris C ditambah NB iris C. Kemudian kita tambah lagi dengan irisan dari ketiganya, yaitu NA iris B iris C. Kemudian kita substitusikan nilai-nilai yang kita ketahui sebelumnya, yaitu NA sebanyak 45, NB 50, kemudian NC 75 dikurangi NA iris B itu sebanyak 20, NA iris C itu 15, NB iris C itu 20 ditambah NA iris B iris C itu sebanyak 10, sehingga 170 dikurangi 55 ditambah 10 sebanyak 125. Dan di sini kita ketahui bahwa jumlah mahasiswa yang mengikuti semester pendek itu 125 orang. Kemudian untuk mencari jumlah mahasiswa yang tidak mengikuti kuliah semester pendek, kita bisa menggunakan komplement, yaitu komplement dari A gabung B gabung C. Nah, jadi semestanya yaitu 200 dikurangi 125 sama dengan 75. Jadi jumlah mahasiswa yang tidak kuliah semester pendek sebanyak 75 mahasiswa. Nah, kemudian yang B ditanyakan jumlah mahasiswa yang hanya mengambil satu mata kuliah. Nah, untuk menjawab soal ini kita juga bisa menggunakan metode inklusi eksklusi. Yang pertama, kita ingin mengetahui yang hanya mengambil mata kuliah A. Nah, untuk mengetahuinya kita bisa tuliskan NA, yaitu banyaknya mahasiswa yang mengikuti mata kuliah A. Kan tadi diperlihatkan bahwa NA ini tidak full ya, artinya ada yang beririsan. Sehingga kita bisa kurangi dengan irisannya, yaitu NA iris B, kemudian dikurangi NA iris C, ditambah NA iris B iris C, sama dengan 45 dikurangi 20 dikurangi 15, ditambah 10 sama dengan 20. Nah, kemudian kita juga lakukan hal yang sama untuk mendapatkan nilai NB dan juga NC, di mana NB dikurangi NA iris B dikurangi NB iris C ditambah NA iris B iris C sama dengan 50 dikurangi 20 dikurangi 20 ditambah 10 sama dengan 20. Kemudian untuk mendapatkan NC kita bisa tuliskan NC dikurangi NA iris C dikurangi NC iris B iris C ditambah NA iris B iris C sama dengan 75 dikurangi 15 dikurangi 20 ditambah 10 sama dengan 50. Jadi jumlah mahasiswa yang hanya mengambil satu mata kuliah, nah bisa kita jumlahkan 20 ditambah 20 ditambah 50, hasilnya yaitu 90 orang. Next. Kemudian ditanyakan jumlah mahasiswa yang hanya mengambil 2 mata kuliah. Nah, untuk mengetahui jumlah mahasiswa yang hanya mengambil 2 mata kuliah, yaitu bisa A dan B, bisa A dan C, dan juga bisa B dan C. Sehingga bisa kita tuliskan NA iris B dikurangi NA iris B iris C sama dengan 20 dikurangi 10 sama dengan 10. Kemudian yang hanya mengambil A dan C, kita bisa tuliskan NA iris C dikurangi NA iris B iris C sama dengan 15 dikurangi 10 sama dengan 5. Kemudian yang hanya mengambil B dan C itu bisa kita tuliskan
NB iris C dikurangi NA iris B iris C sama dengan 20 dikurangi 10 sama dengan 10. Jadi jumlah mahasiswa yang hanya mengambil 2 mata kuliah sebanyak 25 mahasiswa. Nah 25 mahasiswa ini dari mana? Itu dari 10 ditambah 5 ditambah 10 sama dengan 25. Itu. Kemudian kita masuk ke contoh soal yang kedua nih. Tentukan converse, inverse, dan kontraposisi dari pernyataan berikut ini. 1. Jika semua mahasiswa senang logika dan himpunan, maka ada mahasiswa yang tidak suka dasar-dasar matematika. 2. Jika X sama dengan 1, maka X kuadrat dikurangi 1 sama dengan 0. Kemudian yang ketiga, jika tidak ada investasi, maka perekonomian macet. Nah, gimana sih cara menentukan converse, inverse, dan kontraposisinya? Yuk kita bahas. Nah, penyelesaian. Karena tadi tidak dalam bentuk soal cerita, kita bisa langsung masuk ke penyelesaiannya. Yang pertama, jika semua mahasiswa senang logika dan himpunan, maka ada mahasiswa yang tidak suka dasar-dasar matematika. Nah, untuk menentukan converse, inverse, dan kontraposisi dari pernyataan ini, kita harus menentukan terlebih dahulu mana sih P dan juga Q, di mana P dan Q ini memiliki hubungan sebab akibat. Nah, P ini bisa bercirikan memiliki kata jika, dan juga Q ini bisa bercirikan diawali dengan kata maka. Nah, dapat kita lihat bahwa di pernyataan kalimat yang diawali kata jika itu semua mahasiswa senang logika dan himpunan. Jadi kita bisa tuliskan P sama dengan semua mahasiswa senang logika dan himpunan. Kemudian untuk Q-nya, nah di belakang kata maka, berarti ada mahasiswa yang tidak suka dasar-dasar matematika. Sehingga Q sama dengan ada mahasiswa yang tidak suka dasar-dasar matematika. Nah, sehingga pernyataan tadi itu berbentuk P maka Q. Nah, kemudian untuk mencari converse berarti kita ubah format tulisan tadi menjadi Q maka P. Sehingga converse dari pernyataan tadi adalah jika ada mahasiswa yang tidak suka dasar-dasar matematika, maka semua mahasiswa senang logika dan himpunan. Kemudian untuk mencari inverse itu kita tuliskan negasi P maka negasi Q. Sehingga tadi kan jika semua mahasiswa, berarti sekarang kita tuliskan jika tidak semua mahasiswa senang logika dan himpunan, maka tidak ada mahasiswa yang tidak suka dasar-dasar matematika. Kemudian untuk mencari kontraposisinya berarti selain kita tukarkan, maka kita juga negasikan sehingga bentuknya menjadi negasi Q maka negasi P. Jadi kontraposisi dari pernyataan tadi yaitu jika tidak ada mahasiswa yang tidak suka dasar-dasar matematika, maka tidak semua mahasiswa senang logika dan himpunan. Kemudian kita masuk ke yang kedua, yaitu jika X sama dengan 1, maka X kuadrat dikurangi 1 sama dengan 0. Nah, berarti ini formatnya P maka Q. Kita bisa tuliskan P X sama dengan 1, di mana Q-nya X kuadrat dikurangi 1 sama dengan 0. Kita bisa tuliskan converse-nya jika Q maka P, maka jika X kuadrat dikurangi 1 sama dengan 0, maka X sama dengan 1. Inverse-nya, jika X tidak sama dengan 1, maka X kuadrat tidak sama dengan 0. Kemudian kontraposisinya, negasi Q maka negasi P. Jika X kuadrat dikurangi 1 tidak sama dengan 0, maka X tidak sama dengan 1. Nah, begitupun dengan yang nomor 3. Nah, untuk converse dari pertanyaan nomor 3 ini bisa dituliskan jika Q maka P, yaitu jika perekonomian macet maka tidak ada investasi. Kemudian inverse-nya
Negasi P maka negasi Q. Jika ada investasi, maka perekonomian tidak macet. Dan kontraposisinya, yaitu negasi Q maka negasi P. Jika perekonomian tidak macet, maka ada investasi. Nah, mungkin cukup sekian penjelasan contoh soal dari mata kuliah Himpunan dan Logika. Semoga membantu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.